Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu konsep efisiensi perkantoran dalam mata kuliah manajemen perkantoran. Dengan dosen pengampu, yang pertama yaitu Prof. Dr. Neti Karnati MPD, dan yang kedua yaitu Bu Gelar Gelora Mustika MPD. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Daya Ria Wibowo Zaki Muhammad dengan NIM 11036240161, dan rekan saya. Saya Nurafeyanti dengan NIM 11036240088. Saya Nurjana Soliha dengan NIM 11036241102. Saya Safira Nurul Fitri dengan NIM 11036240077. Dan selanjutnya pada hari ini kami akan menyampaikan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pengertian konsep efisiensi perkantoran, lalu asas-asas efisiensi dalam pekerjaan perkantoran, penerapan efisiensi dalam kantor yang benar, pendekatan dan teknik dalam pengukuran kerja dalam manajemen kantor, dan yang terakhir standar dan ukuran kerja. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian efisiensi perkantoran. Kata efisiensi sendiri itu berasal dari bahasa Latin efferens yang berarti menghasilkan atau menjadikan. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan terbaik antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Berikut ada pengertian efisiensi perkantoran menurut beberapa ahli. Yang pertama itu dari Mulyamah di tahun 1987. Efisiensi itu membandingkan rencana penggunaan masukan dengan realisasi penggunaannya. Yang kedua dari SPH Hasibuan, mengutip dari H. Emerson, efisiensi adalah perbandingan optimal antara input dan output, yakni hasil maksimal dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga dari Deliang G, efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, mencakup aspek inti atau aktivitas dan juga susunan atau cara melakukannya. Dan yang terakhir itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efisiensi adalah kemampuan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi perkantoran ini berarti pelaksanaan pekerjaan kantor secara optimal dengan cara termudah, termurah, tercepat, dan paling ringan tanpa mengurangi pencapaian tujuan. Next selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada asas-asas efisiensi pekerjaan perkantoran. Efisiensi sendiri adalah suatu asas dasar tentang perbandingan terbaik antara segi usaha dengan hasilnya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama itu segi usaha, yang dimana suatu kegiatan dapat dikatakan efisien kalau sesuatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang sekecil-sekecilnya. Sedangkan dari segi usaha, yaitu suatu kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan suatu usaha tertentu memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya, baik yang mengenai mutunya ataupun jumlah satuan hasil itu. Boleh di next. Selanjutnya itu ada asas-asas efisiensi. Yang pertama ada asas perencanaan. Semua pekerjaan kantor harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga berarti bahwa setiap prosedur harus diatur dan ditentukan sebelumnya. Pewujudan asas ini dalam bidang tata usaha dapat berupa pedoman-pedoman berikut. Yang pertama itu ada pedoman tentang maksud market, yang kedua pedoman tentang penetapan prosedur, yang ketiga pedoman tentang pengadaan mesin tata usaha, dan yang terakhir itu ada pedoman tentang perencanaan formulir. Selanjutnya itu ada asas penyederhanaan, di mana semua pekerjaan kantor harus diupayakan dapat dijalankan dengan cara sederhana dan semudah mungkin. Penyederhanaan juga berarti bahwa sedapat mungkin menghindarkan pengadaan arsip yang berlebihan dan segala macam tumpang tindih pekerjaan. Dalam asas penyederhanaan itu ada juga pedoman. Yang pertama itu ada pedoman tentang tata cara, yang kedua ada pedoman tentang perlengkapan tata usaha, dan yang terakhir itu ada pedoman tentang pengorganisasian tata usaha. Yang ketiga itu ada asas penghematan. Menghemat berarti mencegah pemakaian benda-benda secara berlebihan sehingga biaya pekerjaan yang bersangkutan menjadi mahal. Dalam asas penghematan itu ada tiga pedoman. Yang pertama itu ada pedoman tentang perhitungan biaya dan kemanfaatan. Yang kedua ada tentang pedoman tentang perhitungan kebutuhan warga. Dan yang terakhir itu ada pedoman tentang mekanisasi tata usaha. Boleh di next.
Terus yang keempat itu ada asas penghapusan. Menghapus berarti meneriakan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dianggap tidak perlu atau tidak berhubungan dengan hasil kerja yang ingin dicapai. Dalam asas penghapusan terdapat dua pedoman, yang mana pertama itu pedoman tentang peniadaan gerak-gerak dalam pekerjaan, yang kedua itu pedoman tentang penghapusan tulisan-tulisan atau warkat-warkat lainnya. Terus yang terakhir itu ada asas penggabungan, yang dimana semua pekerjaan yang memiliki persamaan atau berkaitan erat sebaiknya digabung atau didekatkan. Dalam asas penggabungan terdapat tiga pedoman. Yang pertama itu pedoman tentang kerja sekali jalan, yang kedua pedoman tentang pemakaian alat-alat serbaguna, dan yang terakhir itu penerapan efisiensi dalam kantor. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada penerapan efisiensi dalam kantor yang benar. Kita masuk ke bagian pentingnya nih, gimana sih cara untuk menerapkannya? Efisiensi itu kan salah satu kunci utama ya untuk meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas kerja di lingkungan kantor. Artinya, bagaimana sebuah organisasi atau instansi bisa mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud itu bisa berupa waktu, tenaga, tenaga kerja maupun biaya operasional. Efisiensi dalam konteks perkantoran tidak hanya berarti hemat biaya, tapi juga mencakup bagaimana proses kerja bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih ringan, dan lebih tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil. Sesuai dengan pengertian efisiensi menurut KBBI, yang mana kemampuan untuk menyelesaikan tugas tanpa membuang waktu, tenaga, maupun biaya. Boleh next slide? Oke, di sini ada beberapa poin-poin penerapan efisiensi dalam kantor berdasarkan beberapa ahli. Ada yang pertama itu dari seorang tokoh terkenal dalam dunia manajemen, efisiensi itu sangat bergantung pada pengelolaan waktu yang tepat. Waktu adalah aset penting dalam perkantoran. Jika tidak dikelola dengan baik, maka produktivitas akan turun. Beliau juga menyebutkan pentingnya optimalisasi sumber daya manusia. Artinya, setiap pegawai atau staf harus bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Dan perusahaan harus memberikan pelatihan berkala agar kompetensinya terus meningkat. Dengan begitu, mereka lebih bisa menyelesaikan tugasnya lebih cepat dan juga lebih baik. Nah, selain itu, pengambilan keputusan juga harus berbasis data. Hal ini penting agar setiap keputusan tidak diambil secara asal, melainkan berdasarkan analisis informasi yang valid. Untuk membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas kerja secara keseluruhan. Boleh next slide? Oke, di sini yang kedua ada dari sudut pandangnya Stephen dan juga Timothy. Mereka lebih menekankan pada aspek perilaku organisasi. Dalam penerapan efisiensi, mereka menekankan bahwa harus ada pemanfaatan teknologi, misalnya dengan menggunakan aplikasi, manajemen tugas, sistem absensi digital, atau platform komunikasi daring agar pekerjaan jadi lebih cepat dan praktis. Penataan ruang kerja yang ergonomis juga penting agar pegawai merasa nyaman dan tidak cepat lelah, sehingga bisa bekerja lebih produktif. Komunikasi yang efektif harus dibangun, jangan sampai pekerjaan terlambat atau tidak tersampaikan hanya karena miskomunikasi. Selain itu, organisasi harus punya struktur yang fleksibel, artinya tidak terlalu birokratis atau kaku, sehingga proses kerja bisa lebih lincah. Tugas juga harus didelegasikan dengan efektif agar tidak semua beban kerja menumpuk pada satu orang aja gitu. Dan yang terakhir dari Henry menyatakan bahwa pengurangan biaya operasional misalnya dengan penghematan penggunaan kertas, listrik, atau alat kantor yang lainnya. Boleh di next slide? Selanjutnya, Sebelumnya, standar dan sebelumnya. ukuran kerja. Standar kerja adalah rancangan proses kerja yang harus dilakukan dalam lingkungan kantor yang bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Menurut Sukoco, terdapat tiga jenis standar kerja kantoran, yaitu yang pertama ada standar kualitas. Standar ini berfungsi untuk menilai tingkat mutu atau akurasi hasil pekerjaannya. Tujuannya agar setiap pekerjaan dilakukan dengan benar, rapi, dan sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu standar kuantitas. Standar ini berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk menilai tingkat produktivitas pegawai. Contohnya, seorang staf minimal mengetik 20 surat per hari
atau memproses 50 data ke dalam sistem setiap harinya. Yang ketiga ada standar deskriptif. Jadi standar ini menggambarkan cara atau prosedur kerja yang harus diikuti oleh pegawai untuk menyelesaikan suatu tugas. Standar ini penting untuk menjaga konsistensi proses kerja agar sesuai dengan pedoman. Contohnya dalam proses pengarsipan, dokumen pegawai harus mengikuti tahapan seperti menyortir dokumen, memberi label, menyusun dalam folder, lalu mencatatnya dalam buku. Selanjutnya pengukuran kerja. Pengukuran kerja merupakan sebuah proses penting dalam efisiensi kerja. Pengukuran kerja digunakan sebagai penentuan waktu yang diperlukan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu. Dalam mengukur kerja, terdapat prinsip-prinsip pengukuran kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dengan tujuan. Pengukuran kerja harus sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. Artinya, indikator yang digunakan dalam pengukuran tersebut harus mendukung pencapaian visi, misi, dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, adaptabilitas terhadap kebutuhan. Sistem pengukuran kerja harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, baik dalam struktur, teknologi, maupun proses. Hal ini penting agar pengukuran tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman. Lalu ada mengukur aktivitas secara signifikan. Berarti pengukuran harus mampu menangkap aspek-aspek penting dan yang berdampak besar. Bukan hanya aspek yang kecil atau bahkan tidak berpengaruh terhadap hasil akhir. Nah, demikian data yang dihasilkan akan lebih bermakna untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu mudah diterapkan. Sistem pengukuran sebaiknya tidak rumit dan dapat diterapkan secara praktis oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk dalam penggunaan alat ukur, instruksi yang jelas, serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar untuk menjalankannya. Yang kelima yaitu memiliki akseptabilitas dari atas ke bawah. Ini berarti sistem pengukuran kerja harus dapat diterima oleh seluruh lapisan di sebuah perusahaan, mulai dari pimpinannya hingga staf pelaksana. Dukungan dari berbagai pihak akan mendorong partisipasi aktif dan memperkuat validitas hasil pengukuran. Lalu ada biaya yang efektif. Prinsip ini itu menekankan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan hal ini harus sebanding atau bahkan lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh. Sistem pengukuran yang terlalu mahal bisa membebani perusahaan tanpa memberikan dampak yang berarti. Yang terakhir, tersaji tepat waktu. Maksudnya ini hasil pengukuran kerja tadi itu harus tersedia pada waktu yang dibutuhkan, terutama pada proses evaluasi. Data yang terlambat bisa kehilangan nilainya dan tidak berguna atau tidak dapat digunakan secara optimal dalam proses manajerial. Jadi, jelaskan oleh Selanjutnya yaitu pendekatan dan teknik pengukuran kerja. Yang pertama ada time study, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan menggunakan stopwatch. Lalu selanjutnya ada work sampling and activity sampling, merupakan pengamatan acak aktivitas untuk memahami penggunaan waktu. Selanjutnya yaitu method time measurement atau MTM. Adalah analisis waktu dengan membagi pekerjaan menjadi gerakan-gerakan dasar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Maynard Operation Sequence Techniques atau MOS. Adalah pengukuran waktu berdasarkan urutan langkah kerja. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, terdapat beberapa metode yang umum digunakan oleh perusahaan dalam mengukur kerja antara lain yaitu pertama, laporan produksi merupakan metode yang melibatkan analisis serta pencatatan dalam menentukan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengevaluasi proses kerja. Yang kedua ada work sampling, merupakan metode yang menggunakan data statistik secara acak dalam menentukan proporsi waktu yang digunakan dalam mengerjakan tugas di kantor.
Slide selanjutnya. Yang ketiga ada time study. Time study merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan standar waktu pekerjaan dengan cara mengamati seorang pegawai, kemudian diterapkan kepada seluruh karyawan. Yang keempat ada pengamatan micromotion. Pengamatan micromotion merupakan metode menganalisis gerakan sekecil apapun yang dilakukan pekerja dengan tujuan menghilangkan atau menyederhanakan gerakan yang tidak diperlukan. Yang kelima ada waktu yang diperkirakan. Kalau metode ini memperkirakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman ataupun historis. Slide selanjutnya. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini ialah manajemen perkantoran yang efisien merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional. Dengan menerapkan asas-asas efisiensi dalam pekerjaan perkantoran, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efektivitas kerja, serta mengurangi pemborosan. Selain itu, penerapan efisiensi yang benar didukung dengan teknik pengukuran kerja yang tepat serta standar dan ukuran kerja yang jelas akan membantu meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.